Teman-teman, kembali lagi di Studio Kecil TV dengan program Ma, aku takut. Kali ini tapi aku nggak pakai make up, alias isolatif, alias lakban ya. Hilang ya tiba-tiba? Hilang, soalnya jujur agak gatal dan ini ya, agak bikin susah kedip-kedip, itu agak menyakitkan dan menyiksa. Gini banget mau jadi YouTuber. Effort. Di podcast di Mah Aku Takut kali ini kita kedatangan bintang tamu. Ini merupakan teman lama. Teman lama. Dulu karyawan saya di studio, teman kerja juga dulu ya. Teman cerita. Ya, teman cerita. Mantan karyawan, ya benar. Yang ingin ikut menyumbang kisah-kisah yang bisa dikatakan mistis ataupun di luar nalar mungkin ya, di luar nalar dan yang jarang dirasakan oleh banyak manusia di luar sana gitu. Ada Naya Mul, tepuk tangan untuk Naya Mul. Kenapa dipanggil Naya Mul? Karena ayo tebak. Kenapa jadi Nayamu? Nggak tahu ya. Itu panggilan-panggilan saat masih bekerja di studio ya dulu ya, gitu ya. Oke, Nay. Emangnya lu ada kisah horor? Gue kira tuh hidup lu hanya dance, nongkrong, main-main, kisah-kisah cinta, kisah-kisah apa. Ternyata ada kisah-kisah horor juga. Ada. Itu kisah horornya maksudnya kayak gimana, Nay? Emang apa yang lu rasakan dan kapan waktu itu? Oke, gue punya 2 kejadian. Terus yang pertama ini kejadian pas gue masih kecil. Umur berapa aku boleh tahu? Itu sekitar umur 7 tahun kayak. Masih kecil pokoknya. Masih kecil banget. Nah, itu tuh gue masih tinggal bareng sama kakek gue. Kakek? Ya, jadi gue sekeluarga itu bareng tinggalnya sama kakek gue di kota Jakarta. Nah, di sana tuh tempatnya kayak ya kampung, tau kan, kampung biasa. Kampung di Jakarta ya? Iya. Oke. Berarti maksudnya ya kampung di Jakarta pada umumnya atau kayak di tengah sawah atau apa gitu? Enggak? Kampung di Jakarta pada Kampung di Jakarta pada umumnya aja gitu ya? Oke, sip. Nah, itu tuh gue kan emang cucu kesayangan kakek gue nih. Jadi gue tuh pas masih kecil tidurnya selalu bareng kan sama kakek gue. Oke, Biasanya berdua? Biasanya tidurnya berdua, cuman suatu malam tuh gue tidur bertiga lagi sama adik gue. Oke, sebelumnya tuh ada namanya udah almarhum sih nih. Namanya Om Bakar. Gue manggil Om Bakar karena nggak tahu ya kenapa gue manggil Om Bakar. Dan dia nih emang tipikal orang yang agak bandel lah. Bandelnya maksudnya gimana tuh, bandel yang kayak gimana sih? Kayak gue nggak tahu ya, isu-isunya sih kayak suka masuk penjara lah, mabok-mabokan di jalan, kayak gitu-gitu kan. Sorry, Om Bakar nih siapa? Om Bakar nih tetangga. Tapi tetangga jauh. Kayaknya nih dia tuh salah satu temennya bokap juga, cuma nggak dekat gitu, kayak teman kampung aja. Tetangga di lingkungan kampung kakek? Oke. Jadi Om Bakar nih adalah seorang almarhum yang sering keluar masuk penjara gitu ya, bandel gitu ya. Oke. Mungkin bisa dikatakan preman setempat atau mungkin ya. Kayak gitu. Oke. Terus. Nah, dia tuh emang kayak suka nakutin anak kecil gitu loh. Kayak maksudnya gimana tuh? Mungkin ini kan kali ya, kita kalau main malam anak kecil kan disuruh pulang bandel, kayak ditakut-takuti kayak ada Om Bakar loh, nanti si Om Bakar nih kayak suka pura-pura mabok-mabok gitu. Jadi kita anak kecil kayak pada takut gitu kan, ya ada Om Bakar, jadi kita langsung kayak kabur gitu ya. Takut gitu. Nah, suatu hari almarhum ini meninggal. Gue kurang tahu tapi meninggal itu karena apa, tapi yang pasti karena dia ngelakuin hal nakal itulah, mungkin entah kebacokan atau gimana, gue nggak ngerti itu ya. Nah, terus meninggal, isu-isunya almarhum ini gentayangin warga. Wow. Ya, setelah dia meninggal baru ada kabar-kabar itu. Banyak warga-warga yang digangguin. Banyak. Nah, sebelum cerita ke cerita lu, ada kisah dari warga setempat nggak yang mungkin lu ingat aja gitu? Gue nggak ingat sih, cuman
Yang gue tahu emang gempar karena katanya Om Bakar ini emang gentayangin, dan katanya si Om Bakar ini kenapa bisa gentayangin? Karena dia tuh kain tali apa sih? Tali pocongnya ya. Tali pocongnya tuh diambil. Apa? Sama orang nggak tahu siapa. Oke, diambil katanya, makanya dia ngegentayangin. Oh, ada rumor yang beredar di situ bahwa tali pocongnya Om Bakar diambil oleh warga setempat gitu kali ya? Iya, kayak gitu. Oh gitu. Nah terus katanya dia ngedatengin orang-orang yang dia kenal gitu ya, buat nyari gitu ya? Karena katanya dia kedinginan. Gue nggak tahu ya kalau ceritanya benar atau enggak. Itu dengar dia kedinginan, minta dicariin tuh dengar dari warga-warga setempat? Iya, dari warga-warga. Oke. Nah tapi kan di situ gue masih yang kayak namanya anak kecil kan, kayak gue takut tapi nggak yang kayak apa iya, kayak gue masih belum ngerti juga dong. Jadi gue kayak ya udah masih bodo amat aja gitu ya kan. Nah terus pada suatu hari gue tidur bertiga nih sama adik gue sama kakek gue. Nah emang gue tuh dari kecil punya kebiasaan bang, tiap malam tuh entah jam 12, entah jam 3 itu gue pasti selalu bangun buat turun ke bawah ambil minum atau nggak jam 2, jam 3, oke. Iya. Oh berarti posisinya tuh adalah kamar lu di lantai 2, iya. Lantai 1 tuh ada apa aja? Di lantai 1 tuh cuma ada ruang tamu, dapur, sama toilet. Sama toilet, oke. Dan di atas itu kamar-kamar semua. Terus posisi tuh kamar kakek tuh di sini. Dan di sampingnya ini ada kayak agak lorong gitu buat sampingnya ke tangga, ke gambar gak? Jadi ini kamar kakek, terus lorong, langsung jendela ke enggak, samping lorongnya ini tangga. Oh tangga, samping lorong ada tangga ke bawah gitu ya. Oke, terus di lorong itu kosong? Kosong. Oh, oke, sip. Jadi ujung kamar kakek, lorong kosong, ujung tangga? Iya. Gitu ya? Iya. Oke, sip. Nah emang sih vibes di kamar kakek gue tuh emang horor banget, gak tau Kayak gimana maksudnya horor tuh? Ada apa aja sih vibe-nya? Kayak redup gitu kan, kayak ya Remang-remang zaman dulu lah gitu, redup. Terus kebetulan samping kamar kakek itu pas banget jendela. Samping kamar kakek, maksudnya samping kamar atau samping kasur? Samping kasur. Samping kasur Samping kakek kasur itu jendela. Oke. Jadi emang horor lah gitu, kayak serem aja gitu vibesnya. Nah, oke, gue bangun nih mau pipis dan gue tidur ini di pinggir. Berarti di pinggir atau di ujung? Di pinggir, berarti lu deket jendela? Di pinggir tuh di samping, di pinggir. Di ujung kan berarti lu jauh dari jendela atau lu atau lu sebelah jendela? Jauh dari jendela. Oh, berarti di ujung ya, di ujung ya lah ya, oke. Iya, samping gue adek gue kecil yang cewek, sampingnya lagi baru kakek gue. Oke, kakek lu berarti paling deket jendela ya, di pojokan ya. Biasanya emang gue kalau mau turun tuh bangunin kakek gue, tapi nggak tahu kenapa nih gue pengen sendiri aja gitu kan. Terus pintunya kakek gue ini pakainya hordeng bang, tau gak? Yang cuman kain aja gitu. Oh iya. Nggak ada, bukan pintu ini ya, bukan pintu yang dikerek bukan ya, Iya, bukan. tapi Jadi korden doang gitu ya, sip. Tirai doang gitu ya. Terus gue bangun, gue buka. Beginilah gitu kan. Berdiri bang. Apa tuh? Pocong almarhum. Lu ngeliat langsung? Iya. Mukanya Om Bakar? Mukanya udah gak kebaca. Udah gak kegambar gitu, soalnya tuh pocongnya udah cuman yang kayak kain kafan. Iya bang, abang kan tuh. Pokoknya tuh pocongnya udah pakai kain kafan, udah tanah lah ya. Tapi dia tuh tengkorak doang. Tengkorak doang? Iya, tengkorak. Ini serem banget. Dan itu ada di tangga? Enggak, pas banget buka hordeng depannya. Depan lo banget di sini nih? Depan banget. Posisinya berarti lo harus gitu dong, karena masih kelas kecil? Enggak. Jadi kan gue tidur nih. Gue samping, gue buka dong. Terus depan gue sini. Jadi kita mau keluar pintu tuh udah ada dia. Udah ada dia? Iya, berdiri. Jaraknya mungkin nggak nyampe 1 meter ya? Nggak nyampe, itu cuman 50 cm. 50 sentian kali ya? Ya sepenggaris 60 cm Anda tahu, ya kurang lebih berarti segitu ya, segini nih, segini lah, setengah tangan lah ya. Segini. Iya segitu, ya, sedekat itu. Shit. Terus gue nggak bisa teriak, gue nggak bisa ngomong sama sekali, gue nggak bisa teriak, nggak bisa nangis, nggak bisa. Tapi gue jelas banget ngeliat tuh pocong gitu kan.
gue tutup lagi, gue tiduran, gue bangunin adik gue, Mel bangun, ada pocong, gue bangunin dia kayak gitu. Kenapa lu bagi-bagi ke adek lu? Gue nggak tahu, Yang sadar. anak kecil ya, juga anak kecil ya. Gue bangunin, terus dia nengok, dia nggak bereaksi apa juga bang, dia cuma ngeliat doang, sama kayak gue. Dan lu nggak nangis nggak apa, cuman kayak mel gitu ya? Iya. Oke. Terus gue nggak tahu, gue lanjut tidur. Besok paginya, gue kira mimpi, kayak anjir gue mimpi horor kali ini ya semalam. Gue tanya adek gue ya kan. Dan sorry, lu masih inget banget sampai sekarang penampakannya? Masih inget banget, karena sejelas itu di depan mata gue. Terus gue tanya, lo semalam lihat pocong nggak? Gue nanya adek gue kan. Terus kata dia, iya lihat. Terus gue tanya ciri-cirinya gimana, dan itu sama persis bang, sama apa yang gue lihat. Adek lu lihat waktu di mana? Waktu dibangunin? Iya, waktu gue bangun. Katanya nggak lihat tadi, dia lihat? Lihat. Oh langsung tidur gitu maksudnya adek? Iya, Oke. jadi gue tiduran, gue bangunin dia lihat juga. Oh langsung gitu? Iya, dia tidur. Oke. Nah terus habis itu, udah gue kira gue mimpi. Tapi ternyata adek lu juga? Iya, pas ditanya sama, ya lihat. Terus pas banget kan isunya ada Om Bakar lagi gentayangin warga gitu. Yeah. Terus gue sempet cerita juga ke kakek, cuman kayaknya karena masih kecil kali ya, jadi nggak tahu dipercaya atau nggak dipercaya tuh ya. Cuman yang pasti saksinya kan nggak cuma gue sendiri gitu kan, ada adik gue juga. Jadi gitu. Heboh lah akhirnya, warga-warga juga akhirnya cerita ya, tahu-tahu ya. Oke, itu kisah horor pertama. Pocong Om Bakar. Tapi kita doain Om Bakar agar tenang di sana. Amin. Kirimin Al-Fatihah ya. Amin. Kisah horor kedua nih, katanya lo ada juga nih. Ada. Apa tuh? Kisah horor kedua ini pas gue baru masuk kelas 10. Oh, 1 SMA. Iya, okay. Itu di tahun 2020. 2020, pandemi, COVID ya? COVID. Men, itu lebih horor sih harusnya ya. Itu horor ya, COVID ya? Karena di sini tuh gue baru pindah ke sewa rumah baru. Oke, di daerah? Di daerah sekitaran Cipondo. Oke. Nah, samping rumah gue ini kan komplek ya, sekarang rumahnya komplek. Samping rumah gue belah kanannya itu ada rumah. Samping kirinya tanah kosong. Kanan rumah, kiri kosong. Iya. Oke, kosongnya nih apa nih? Kosong yang kafling atau kosong ya udah nggak ada apa-apaan gitu? Kosong nggak ada apa-apaan. Bukan, kan kadang tuh kalau lo di kompleks suka ada kayak kosong yang bisa dibangun rumah atau kayak kosong yang kebun atau apa gitu. Itu sebenarnya bisa dibangun rumah, berarti sampingnya si kosong ini masih ada rumah-rumah lagi. Oke. Gitu. Berarti ada lahan kosong yang belum menjadi rumah gitu lah ya. Oke. Dan si yang lahan kosong ini kebetulan rumah, kalau dibangun rumah jadi rumah tusuk sate. Oh, makanya mungkin nggak ada yang bangun rumah gitu ya. Oke. Awal gue nempatin rumah itu, gue nggak ngerasa gimana-gimana, nggak ngerasa horor atau gimana, malah gue nyaman karena kebetulan rumah itu kan cukup luas, jadi gue ngerasa nyaman aja. Ya, happy lah ya. Iya, happy lah ya. Posisi di rumah gue yang di sini tuh di lantai bawahnya itu ada ruang tamu, kamar nyokap bokap, ada dapur, di belakangnya ada dapur, ada toilet juga. Dan di dapurnya juga lumayan luas gitu. Terus di samping pojok ruang tamu tuh ada tangga menuju ke atas. Samping ruang tamu, oke. Ya. Nah, pas dari tangga dari bawah ke atas ini, samping pertamanya ini ada kamar gue. Jadi kalau lu naik tangga paling atas langsung kamar lu? Iya, yang pertama ditemuin ada kamar gue. Di sebelah? Sebelah kanan. Yo, jadi kalau naik tangga kanan kamar lu? Iya. Gitu ya? Oke. Lurusan lagi itu samping kamar. Oh, ada lorong lagi? Iya. Samping kamar gue ini ada kayak ruang apa ya? Ruang keluarga gitulah. Ruang keluarga, ya ruang serbaguna lah ya. Ruang serbaguna. Iya. Terus samping kirinya ada toilet. Jadi kamar lu, terus sebelahnya ada ruang keluarga, pojoknya toilet. Ujung ya, ujung lorong ya. Ujung lorong toilet, oke. Berhadapan sama sama ruang serbaguna ini ada ruangan lagi. Oh, jadi ini toilet, ruang serbaguna, depannya sini, berarti kirinya toilet, ada ruangan. Itu ada
di dalamnya itu ada 2 gudang, 2 ruangan lagi buat gudang. Ada dua ruangan buat gudang, oke. Terus sampingnya si ruang gudang ini ada kamar lagi, kamar adik gue. Oke, ya. Berarti kamar adik lu tuh seberang kamar lu, bener nggak? Iya. Ya, sip. Nah, Berarti ada 5 ruangan di lantai 2 ya. Ada kamar lo, ruang serbaguna, ada toilet, ada gudang, kamar adik lo. iya. Gitu. Nah, gue itu kebetulan di kamar gue ini ada jendelanya. Kamar lo ada jendelanya. Dan Yang menghadap ke? menghadap ke depan. Oh, halaman. Kalau jalanan ya? Jalanan. Oke. Nah, terus di depan jendela ini ada apa sih, genteng loteng gitu ya? Iya, genteng ya. Iya, genteng. Dan samping yang si ruang serbaguna ini depannya kan ada apa namanya, Bang? Rooftop. Apa sih? Oh iya, ada ini ya, ada teras lah. Iya, ada terasnya. Teras atas gitu. ya, iya. Nah, terus gue tinggal di situ beberapa hari masih aman, gak ada gimana-gimana. Terus kebetulan gue ngajak teman-teman gue, main nih ke rumah gue, kayak rumah gue udah baru nih, main dong sini gitu kan, biasalah. Nah, terus kita ngumpul lah di ruang si serbaguna ini, Terus kebetulan kita main tuh sampai malam. Kita nggak ngerasa gimana-gimana. Oke. Terus ada salah satu teman gue yang apa ya, dibilang indigo sih enggak, cuma dia bisa ngerasain gitu lah. Sensitif lah ya. Terus dia bilang di samping rumah gue ini banyak hantunya katanya. Yang lahan kosong itu. Iya, katanya banyak anak kecil main. Oke. Tadi gitu. Terus gue masih kayak apaan sih? Ya udahlah, kalau misalnya emang ada ya udah biarin, dia kan di samping gitu kan. Nah, terus kita masih asik main, itu udah malam, Bang, sekitar jam 10-an. Kita masih asik main. Tiba-tiba teman gue ini posisinya kan lagi duduk, lagi pada kayak nonton YouTube di TV gitu. Terus tiba-tiba dia kayak kabur gitu loh. Dia bilang katanya, gue dicolek, kata dia gitu. Gue dicolek. Terus kita langsung kayak pada takut dong, teman-teman gue langsung pada takut, gue juga. Cuman yang kayak apa sih lu, yang bener kayak gitu kan. Gue juga di situ masih denial lah gitu kan. Kayak masa iya gitu. Cuman yaudah, dia ngebilangin sih katanya emang di rumah lu nih banyak, kata dia gitu. Cuman gue kayak yaudahlah, gue masih mau nikmatin rumah baru gue ibaratnya gitu kan. Baru berapa hari tuh? Baru berapa bulan? Baru berapa minggu? Baru seminggu kayaknya. Baru seminggu udah ada. Oke. Iya. Nah, terus udah pada pulang, udah seperti biasa gue tidur segala macem. Terus pada suatu hari itu nyokap gue yang ngerasain. Lagi siang, Bang. Siang tengah hari bolong di ruang itu, di ruang yang sama. Dia lagi nonton TV, katanya ada yang nyolek juga. Terus dia kira itu adik gue. Dia ngomel dong ke adik gue, sangkain ngeledek gitu. Terus kata adik gue, enggak inian. Terus katanya, terus yang nyolek siapa gitu. Cuman kayaknya di situ belum pada cerita juga, karena itu kan juga masih baru kan. Terus udah, yang ketiga ini gue yang ngerasain. Tapi gue nggak ngeliat, cuman gue tuh kan biasanya tiap malam tuh selalu Google Meet sama teman-teman. Jadi gue karena pandemi ya, iya, karena COVID ya. Sampai pagi. Jadi tuh gue nggak ngerasain malam ada apa-apa karena gue have fun sama laptop gue kan di Google Meet itu. Nah, terus gue tidur. Pada suatu malam gue tidur jam 3, setiap jam 3 itu gue selalu kebangun. Gue nggak tahu kenapa, tapi gue kayak kebangun aja. Tapi gue nggak, untungnya ya, gue nggak ngerasain apa-apa, gue nggak ngeliat apa-apa, nggak ngedengar apa-apa, gue nggak apa-apa deh tuh pokoknya. Gue cuma selalu kebangun, itu beberapa kali kejadian, dan setiap jam 3 pas 03.00. Makanya gue setiap malam tuh kayak minta teman gue buat Google Meet, karena jujur gue takut. Iya, gue udah mulai takut di situ karena emang hawanya udah jelek banget kalau jam 3 pagi bangun ya kan. Udah gitu kan gue pertama kali punya kamar sendiri juga, jadi gue takut. Nah, terus yang keempat, ini tuh ada tante gue. Dia nginep di rumah gue. Terus dia tuh tidurnya di kamar gue. Gue tidur di kamar adik gue nih. Dia tidur di kamar gue sama anak yang kecil. Terus gue nggak gimana-gimana, dia juga ya udah biasa aja. Tapi besoknya dia cerita, katanya Bibi digangguin di kamar Naya, katanya gitu. Hah, digangguin sama apa gitu kan.
Iya, katanya jam 3 kebangun. Terus katanya ada anak kecil yang berisik main di loteng itu, Bang. Itu berisik katanya main di situ. Terus ketok-ketok jendela mulu. Jadi dia kebangun. Dan sebelumnya bibi gue tuh nginep beberapa hari. Semingguan kayaknya. Dan dia tuh seminggu berturut-turut ngerasain itu, ngalamin itu. Setiap jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Ada anak kecil. Iya. Jadi emang isu anak kecil ini emang banyak yang bilang, katanya emang ada anak kecil gitu. Terus ya udah, gue masih yang kayak ya udah mau gimana lagi ya kan. Gue juga nggak terlalu ngerti apa ya soal itu, dan keluarga gue juga nggak terlalu ngerti. Dan yang terakhir ini nyokap gue itu kan lagi hamil ya, lagi hamil muda kayaknya. Terus nyokap gue kan biasa tidur di bawah dong di kamarnya. Cuman dia tidur lagi di atas mulu di kamar adik gue. Katanya dia lagi tuh dimimpiin di rumah itu, di kamarnya ada kuntilanak, dan itu kuntilanaknya gede banget, kuntilanaknya warna merah. Katanya serem banget. Dia mimpi seberasa itu, kayak real banget kata dia gitu. Terus dia cerita kayak gitu, takut dong. Kita udah bener-bener ngerasa kayak aduh udah nggak beres nih rumah. Takut dong, kita semua ngerasa udah kayak diusir gitu loh. Gak ada yang pernah ngeliat. Kita sekeluarga emang gak ada yang bisa lihat. Jadi kayak cuman ya diganggu gitu aja. Nah yang digangguin itu yang bisa ngeliat tuh malah orang lain gitu kan. Itu apa tuh kisahnya? Temennya bokap lagi main ke rumah, malam Bang mainnya. Terus katanya ya dia ngeliat sosok si anak kecil itu main. Ada yang di samping lahan kosong ini lagi main rame-rame. Ada juga yang main di loteng ke depan kamar gue main. Pokoknya di rumah gue tuh rame katanya. Rame anak kecil, ada kuntilanak juga. Gundurwo juga ada. Rame banget, buset. Banget ya? Iya, dan emang ternyata rumah itu disewa dan kosongnya itu udah lama. Kebetulan kan sampingnya kosong ya, jadi pindah kali itu ya ke samping ke rumah gue itu. Nah, ya udah deh, habis itu gue bertahan di rumah itu cuma 4 bulan. Selain ada kendala, alasan itu? Enggak, ada kendala lain juga. Dan kita juga udah ngerasa kayak aduh udah nggak betah juga kan. Walaupun kita ngerasa nyaman sama rumahnya, pas gitu. Cuman kan kalau misalnya digangguin kayak gitu juga kita nggak nyaman jadinya lama-lama kan. Akhirnya kita mutusin buat pindah. Itu akhir dari cerita kedua ya? Iya, cerita kedua. Pocong, kuntilanak, anak kecil. Serem banget ya. Mantan. Serem. Serem. Kalau datang bulan mungkin. Ada. Serem juga sih. Oke, teman-teman. Saya sampai merinding dan takut tidak bisa tidur ya setelah mendengar cerita dari Naya Mall kali ini. Dan teman-teman, apabila teman-teman juga punya kisah-kisah horor yang menegangkan yang pantas untuk ceritai, kirim kisah kalian ke info di bawah ini. Atau kalau mau langsung dipanggil kayak Naya ini, bisa juga. Bisa. Ntar kita hubungin. Tenang, dapat somai sama intisari satu. Enggak sama es teh manis ya. Oke, sekian episode kita kali ini dalam Aku takut ya? Takut. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kira-kira kita nanti akan bahas apa lagi kisah-kisah horor berikutnya. Dan jangan lupa subscribe terus channelnya Studio Kecil TV. Mau rapi dulu. Ha!